untuk nomor 41, pada temperatur tertentu KSP, AgCl, dan Ag2ClO4 berturut-turut adalah 1,8 kali 10⁻10 dan 2,4 kali 10⁻12. Nah, untuk menjawab pertanyaan di sini, berarti ini konsepnya yang kita pakai itu adalah konsep hasil kali kelarutan atau yang kita namakan KSP. Nah, jadi pertama-tama untuk menjawab soal ini kalian harus ingat dulu untuk konsep KSP atau hasil kali kelarutan. Nah, kalian ingat di sini rumusnya tergantung dari jumlah ionnya ya. Nah, jadi untuk yang di sini saya tuliskan dulu jumlah ionnya, dan ini adalah rumus KSP-nya. Jadi nanti kalau ada jumlah ion yang 2, berarti rumus KSP-nya itu sama dengan S kuadrat. Kalau jumlah ionnya 3, berarti rumus KSP-nya itu 4S pangkat 3. Untuk yang 4, KSP sama dengan 27S pangkat 4. Dan kalau jumlah ionnya 5, rumus KSP-nya 108 ya, S pangkat 5. Sekarang kalian tulis yang diketahui ya. Nah, yang diketahui di soal ini yang pertama kamu punya KSP si AgCl. AgCl senilai 1,8 kali 10⁻10 dan KSP si Ag2CrO4 senilai 2,4 kali 10⁻12. Nah, yang ditanya kalian harus mengecek pernyataan yang benar. Itu yang mana? Gitu. Oke, jadi ini harus dicek satu persatu di opsinya barangkali ya. Nah, kita lihat apakah pernyataan yang pertama benar atau salah, maka kita tuliskan di sini jawab. Nah, pertama-tama kita untuk data si AgCl terlebih dahulu ya. Nah, AgCl kita ionkan dulu. Ini jadi Ag plus ditambah Cl-. Berarti masing-masing koefisien Ag plus dan Cl- itu adalah 1. Maka jumlah ionnya itu dapat sama dengan 2. Nah, karena jumlah ionnya 2, berarti rumus KSP si AgCl itu adalah S kuadrat. Nah, berarti S-nya itu akar dari KSP. Sama dengan akar dari 1,8 kali 10⁻10, berarti sekitar 10⁻5 akar 1,8. Nah, itu untuk AgCl. Nah, untuk Ag2CrO4-nya kita ionkan juga. Berarti di sini dapat 2Ag plus ditambah CrO4 2-, maka jumlah ionnya itu sama dengan 3. Kenapa? Karena Ag plusnya 2, CrO4 pangkat 2-nya itu 1. Jadi jumlah ionnya 3. Nah, KSP-nya karena jumlah ionnya 3, berarti untuk si Ag2CrO4 itu sama dengan 4S pangkat 3. Jadi nyari S itu sama dengan akar 3 KSP dibagi 4. Sama dengan akar 3, 2,4 kali 10⁻12 per 4. Berarti sekitar 10⁻4 akar 3 dari 0,6. Nah, kamu tinggal lihat pangkatnya aja, karena ini pangkatnya berbeda. Maka kita buat semakin besar S-nya atau kelarutannya, berarti itu menyatakan berarti sama dengan dia semakin mudah larut. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jadi S untuk Ag2CrO4 senilai 10⁻4 akar 3 0,6 itu lebih besar daripada S si AgCl
yang nilainya sekitar 10 min 5 akar 1,8. Nah, jadi jawabannya udah langsung dapat nih. Ag2CrO4 artinya dia semakin mudah larut. Gitu. Ya, jadi jawabannya ada di A untuk nomor 41. Gitu. Nanti kalau kalian ingin ngecek misalnya di sini, nih yang CDE udah pasti salah ya, karena dikatakan kelarutan Ag2CrO4 sama, kan tidak sama gitu ya. AgCl lebih besar kebalik gitu ya. Ag2CrO4 lebih kecil salah, harusnya lebih besar. Jadi kalau mau ngecek yang opsi B, nah ini kalau kalian mau ngecek gitu ya. Nah, apakah lebih banyak kita butuhkan CrO4-nya atau ClO-min-nya? Seandainya gitu ya, kalian mau mencari jawaban yang B, maka di sini kita harus membuat pemisalan dulu. Nah, kita anggaplah ion Ag+ itu sama baik di AgCl atau di Ag2CrO4. Untuk konsentrasi Ag+-nya kita misalkan aja 10 pangkat min 1 molar. Nah, jadi kamu tinggal substitusikan gitu ya ke reaksi ionisasinya di sini. Nah, untuk AgCl ketika kamu memisalkan si Ag+-nya itu sebagai 10 min 1, maka kita tinggal cari si Cl-min-nya. Nah, dengan data KSP yang tentu saja yang sudah kamu punya. Berarti di situ KSP AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 1 ya. Jadi tinggal konsentrasi ioninya dipangkatkan koefisiennya dikali Cl-min juga pangkat 1. Maka di sini 1,8 kali 10 min 10 di 10 min 1 berarti si Cl-min yang dibutuhkan itu senilai 1,8 kali 10 min 9. Nah, lalu untuk si Ag2CrO4 diionkan berarti 2Ag+ ditambah CrO4 2 minus. Nah, ini sama ya, untuk 2Ag+-nya min 1. Nanti kita substitusikan juga KSP si Ag2 CrO4. Nah, Ag+-nya ini harus pangkat 2 ya, karena dia koefisiennya 2 kali CrO4 2 minus. Maka di sini 2,4 kali 10 min 12, 10 min 1-nya kuadrat dikali CrO4 2 min. Nah, maka CrO4 2 min yang dibutuhkan itu sebesar 2,4 kali 10 min 10. Nah, ini min 10, ini min 9, berarti min 9 lebih besar. Jadi salah di sini kalau kita katakan lebih banyak, harusnya lebih sedikit. Karena kamu si CrO4-nya itu senilai 2,4 kali 10 min 10, sedangkan si Cl-min 1,8 kali 10 min 9. Begitu, makanya jawabannya itu adalah yang A. Begitu, itu untuk nomor 41. Nah, itu ada beberapa kan yang pertama 40 kita di sini ada penanyaan oksidasi 3 metil 1 sebagai alkohol CrO3. Nah, apa sih yang ini sebagai oksidatornya? Alkohol primer itu si OH. Nah, hasilnya kita apa? Di sini kita lihat bersatu gugus fungsi yang ada ingat ya OH-nya. Nah, ini ternyata belakangnya itu O pada C. Nah, kalau belakangnya O berarti dia golongan alkohol. Nah, C adanya mengikat satu C lain. Untuk oksidasi alkohol itu ada beberapa reaksi oksidasi. C ini saya kasih dulu, harus ingat tips-tipsnya. Kalau saya buat strukturnya alkohol primer oksidasi pada kalau dioksidasi dia akan menjadi RCOH. Lalu kalau dioksidasi lagi dia akan menjadi RCOOH. Nah, jadi nanti kalau arahnya ke sana tuh namanya reaksi oksidasi. Nah, kalau kebalikannya itu nama reaksinya reduksi. Gitu ya. Jadi ke arah sini saya tandain maksudnya oksidasi. Kalau sebaliknya itu berarti namanya reduksi. Nah, ini kalau ada kalian punya di sini ada gugus fungsi OH. Ini berarti dia alkanol atau alkohol atau alkil alkohol gitu. Nah, kalau RCOH itu alkanal atau aldehid.
Oke. Terus RCOH itu adalah asam alkanoat atau disebut juga asam karboksilat. Nah, kira-kira ini kan si OH-nya di nomor 1 gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan nanti hasil reaksi untuk soal ini gitu ya. Berarti 3 metil 1 butanol, butanolnya itu karbonnya 4. Berarti saya gambarin nih. C, 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 C. Ini 4 ya. Nah, lalu di sini ada OH-nya. Jadi ingat ini karbonnya nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nanti di nomor 3 itu ada cabang CH3 atau metil. Nah, nanti ini saya lengkapi nih CH3, ini CH, nomor 2-nya CH2, nomor 1-nya juga CH2. Karena tangannya ada 2 yang terpakai ya. Nah, maka ini kalau saya oksidasi, nanti si H pada karbon nomor 1, ya, dengan H pada OH itu akan saya lepas. Jadi dari sini saya lepas H, dari sini saya lepas H. Nah, maka yang tersisa pada rantainya itu tinggal C, 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 ke sini tadi CH3, ini mah tetap ya, tidak berubah, di sini juga tidak berubah, nomor 2 juga tidak berubah, tetap bentuknya seperti ini. Nah, yang berubah itu pada nomor 1, H-nya itu tinggal 1, karena H yang 1 lebih sudah saya buang. Lalu pada OH-nya, saya tinggal O aja. Nah, karena kita melepas 2 atom, jadi muncul tangannya 2 untuk di C dan O-nya. Ya, sisa tadi kan pada C nomor 1-nya ada hidrogen, berarti CH. Seperti itu. Jadi tetap tangan karbonnya itu 4 tangan ya, masing-masing, lalu oksigennya 2 tangan, tiap hidrogennya 1 tangan. Nah, nanti lepaslah dia H2-nya. Lalu dioksidasi kembali, maka nanti hilanglah bertambah oksigennya karena harus jadi RCOH. Jadi nanti tinggal CH3, CH, di sini CH3, lalu ke sini CH2, ke sini CO. Nah, di sininya saya tambahin O jadi OH. Gitu ya. Nah, maka yang mirip strukturnya seperti ini tinggal kalian cek mana. Nah, ternyata yang mirip itu ada di nomor 42 itu C. Nah, jadi kita lihat nih. Ini kan C, 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 C. Nah, di sininya apa? Di sininya C. Kalau yang ini masih kurang ya, karena di sini ada C lagi. Ini tangan C-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak mungkin gambarnya seperti ini. Tapi kalau yang C itu 1, 2, 3, 4, di sini ada CH3. Jadi 5 itu dengan cabang. Gitu. Jadi jawabannya udah pasti di C. Nah, tapi kalau mau ngecek reaksi oksidasi yang lain itu apa? Saya jelaskan di sini nomor 2 ada yang namanya alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder itu dia si OH-nya itu nempel, terserah mau di nomor 2, nomor 3, nomor berapa gitu ya. OH nempel pada C yang C mengikat 2 C lain. Mengikat 2 karbon lain. Jadi kiri kanan harus ada karbonnya. Contoh gitu ya. Di sini saya contohin CH3 strip C, di sini CH3, berarti ini tinggal CH, nah ke atasnya ada OH. Nah, kalau ada yang seperti ini namanya alkohol sekunder. Jadi sama nanti saya buatkan strukturnya ROH, dioksidasi, nah dia cuma bisa sekali, nanti jadi RCOR. Nah, jadi di sini nanti akan jadi dari alkohol, dia akan berubah jadi alkanon atau kita sebut keton. Gitu ya. Maka hasilnya nanti yang atas itu bakal si H-nya itu, H yang ini bakal saya buang, H yang ini bakal saya buang, sehingga nambah 1 tangan pada karbonnya. Sehingga nanti jadi CH3, C, nah tangannya dari tadi 1, saya tambah 1, jadi O, di sini CH3. Nah, seperti itu. Kalau yang ketiga, alkohol tersier, nah itu si OH-nya itu nempel pada C
yang mengikat 3 C lain. Mengikat 3 karbon lain. Nah, contohnya di sini saya contohin C, 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 ke sini OH, ke sini C. Ini kan si C yang ininya ada 3 karbon lain. Nah, ini kalau dioksidasi tidak bisa, ini tidak bisa atau tidak bereaksi. Gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 42 itu sudah final, jawabannya ada di C. Seperti itu ya, Dedek. Oke. Untuk nomor 43, dari keempat reaksi belum setara berikut merupakan reaksi redoks. Jadi kamu harus ngecek mana dari keempat soal yang disajikan yang termasuk reaksinya tuh redoks. Nah, di sini kalian harus ingat dulu ciri reaksi redoks itu apa sih? Nah, dia punya 2 ciri yang sangat umum. Itu yang pertama, biasanya reaksinya itu memiliki unsur bebas. Jadi di soal itu pasti ada yang bebasnya, maka itu redoks. Nah, lalu kalau di soalnya tidak ada unsur bebas, maka apa? Artinya tuh semuanya senyawa gitu ya. Maka kita harus mengecek bilangan oksidasinya atau biloks. Nah, apabila biloksnya berubah, nah berarti itu termasuk reaksinya itu redoks. Begitu. Nah, kita cek nih soal nomor 1. Di soal nomor 1 terus kalian harus ingat juga ya. Nah, ini kan jatuhnya ke biloks nih. Kalian ingat dulu tips untuk mencari biloks. Tipsnya itu yang pertama, kalian ada istilah LOHO di sini. F logam hidrogen oksigen. Jadi diingat di situ ada LOHO ya, F logam hidrogen oksigen. Untuk F pada senyawanya itu biloksnya -1, H plus 1, O-nya -2. Nah, untuk logam ingat golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A itu plus 3 ya. Nah, kita cek di sini Adik-adik, untuk nomor 1 kamu punya reaksinya HCl ditambah CaCO3 menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Ini enggak ada unsur bebasnya, semuanya senyawa. Maka harus diperiksa satu-satu biloksnya. Ingat di sini H-nya plus 1, Cl-nya berarti -1 karena jumlahnya akan 0. Lalu untuk CaCO3, Ca-nya itu logam golongan 2A, berarti Ca-nya itu plus 2, O-nya itu -2 kali 3 nih, -6, berarti karbonnya itu plus 4. Nah, biloks itu harus untuk tiap atom yang dicek perubahannya. Berarti ini Ca tiap satu atomnya 2, C itu 4, dan O itu -2 tiap satu atomnya. Ya. Nah, ini plus 2, ini -2, maka jumlahnya 0. Nah, di sini berarti plus 2, -1. Nah, untuk H-nya ini udah pasti ya, plus 1, -2. Untuk karbon ini -4 harus 0, berarti C-nya plus 4. Berarti plus 4 dan -2. Ini H sama plus 1 ya, nggak berubah. Cl-nya tetap -1, Ca-nya tetap plus 2, lalu karbonnya tetap plus 4. Oksigennya juga tetap -2. Berarti ini tidak ada yang berubah dan tidak ada unsur bebas. Maka ini kita katakan bukan redoks. Nah, kalau di soal yang opsinya 1, 2, 3, 4 seperti ini, maka nomor 3 itu juga pasti bukan redoks gitu ya. Nah, kalau kalian mau ngecek ya, nanti kita cek, kita urutan dulu aja ya, ditulisnya di sini. Kita ke nomor 2 dulu. Di sini di nomor 2 ada SiO2 ditambahkan CaO menjadi CaSiO3. Di sini juga nggak ada unsur bebas, maka harus diperiksa biloksnya. O-nya -2 kali 2, -4, berarti Si-nya plus 4. Jadi plus 4, -2. Ca-nya plus 2, -2. Ca-nya plus 2, -6, plus 4. Berarti plus 2, plus 4, -2. Nah, ini juga nggak ada yang berubah.
Ya, karena Si-nya tetap, Ca-nya tetap, oksigennya tetap. Berarti ini juga bukan redox seperti itu. Nah, tadi yang nomor 3 juga bukan. Ya, karena nomor 1-nya salah. Tapi kalau mau dicari boleh kita carikan. Maaf. Ini harusnya NaO2, NaO2 ditambahkan H2O menjadi NaOH ditambah H2O2. Nah, tetap kita tuliskan logam dulu ya. Na-nya 2 berarti plus 2 min 2 berarti tiap atomnya itu plus 1 min 1. Lalu H-nya plus 2 min 2 berarti plus 1 min 2. NaOH plus 1 min 2 plus 1. Di sini plus 1 min 2 plus 1. Nah, di sini mah plus 2 min 2, berarti ini plus 1 min 1. Nah, ini tidak ada yang berubah ya. Na-nya tetap plus 1, O-nya tetap min 1. Di sini ya sama min 1. Ini ada min 2, min 2 sama. H-nya plus 1. Jadi ini bukan redox juga karena tidak berubah. Maka udah pasti ya yang redox itu ada di nomor 4. Nah, cuman kalau kalian mau ngecek kenapa nomor 4, jawabannya kita cek KO2 ditambahkan CO2 menjadi K2CO3 ditambahkan O2. Ingat yang urutan dicari di boxnya itu logam terlebih dahulu karena di sini nggak ada M. Berarti K-nya plus 1, maka O-nya jangan min 2 tapi min 1. Nah, untuk tiap satu atomnya O-nya tuh min setengah. Gitu. Ini min 4, ini plus 4, berarti karbonnya 4, O-nya min 2 tiap atomnya. Nah, ini plus 2, min 6, ini plus 4, ini plus 1, plus 4, min 2, min 0. Nah, ini kita lihat O-nya berubah ya dari min 1 ke 0, dari min setengah ke 0, itu oksidasi. Dari min 2 ke 0, ya reduksi. Jadi min 2 ke 0-nya oksidasi, dari min setengah ke min 2-nya reduksi. Oke, jadi ini reduksi, yang ini oksidasi. Maka dia termasuk reaksi redox gitu ya. Makanya jawabannya itu cuma 4 saja. Nah, 4 saja di sini berarti D. 4 saja. Ya, untuk nomor 43. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Nah, untuk nomor 44 nih materinya kata kuncinya sudah jelas, ada elektrolisis di sini, tapi selain elektrolisis kita bisa pakai hukum Faraday dan kita bisa pakai materi stoichiometry ya. Jadi di sini kata kunci pertama kalian harus melihat dulu reaksinya nih. Elektrolisis PbSO4 dan elektrolisis FeNO3 2 kali dengan elektroda karbon ya. Nah, ini berarti karbon itu inon. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya aja ya. Kita tulis dulu. Diketahui di situ ada arus selama 1 ampere dan 1 menit, lalu ada AR ya di sini. Jadi saya tuliskan dulu satu-satu. AR PB-nya 207. AR si besinya 56, arusnya itu 1 ampere, lalu waktunya selama 1 menit. Ini harus kita rubah ke detik jadi 60 detik. Lalu yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar setelah elektrolisis ya. Nah, kita jawab di sini. Kita lihat dulu ya. Valensinya jangan lupa ya. Pb itu 2 plus dari di dalam PbSO4 berarti valensinya itu 2. Sedangkan besi di dalam FeNO3 juga 2 plus, maka valensinya juga 2. Nah, kalau sudah lengkap datanya, untuk menjawab nomor 1, massa siapa yang paling besar atau yang paling kecil, kita untuk cari massa ini bisa pakai hukum Faraday 1. Ya, kita cari hukum Faraday 1. Berarti
Di sini W untuk si PB sama dengan AR PB dibagi valensi dikali arus dikali waktu dibagi 96.500. Gitu ya. Jadi kita masukin AR PB-nya tadi 207, valensinya itu 2. Berarti 207 per 2 kali arusnya 1 kali waktunya 60 dibagi 96.500 gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya akan kalian dapatkan seberat 0,064 gram. Nah, itu untuk si PB-nya. Nah, untuk si FE-nya sama. Di sini AR FE dibagi valensi dikali arus dikali waktu dibagi 96.500. Jadi 56 per 2 kali 1 kali 60 per 96.500. Maka akan kalian dapatkan 0,017 gram. Nah, gitu itu untuk nomor 1. Nah, karena sudah dapat masanya dua-duanya, ya tinggal dibandingkan siapa yang lebih besar. Nah, massa si PB, jadi massa si PB itu atau WPB ternyata dia 0,064 gram itu lebih besar daripada massa si besi atau W si besi. Di situ 0,017 gram. Nah, berarti pernyataan 1 kalau dibilang dia lebih kecil di situ ya. Nah, di sini ada dibilang lebih kecil, salah, harusnya lebih besar ini, harusnya lebih besar. Nah, maka pernyataan 1 ini salah gitu. Nah, kita cek ke kalau 1 salah kan 3 udah pasti salah gitu ya. Tapi kalau mau dicek nanti kita cek 1 salah. Nah, kita cek dulu nomor 2. Kita mau mencari jumlah atom. Nah, kalau mau mencari jumlah atom harus dapat molnya dulu. Dan kita hitung dulu ya di sini mol si PB itu sama dengan gram per mr ya di sini. Berarti gram per 0 si PB tadi 0,064 gram. Nah, dibagi di sini 207. Lalu mol si CU-nya sama dengan gram per mr. Berarti 0,017 per 207 per 56 ya kondisi AR-nya. 0,017 per 56 PR-nya. Jadi kita bisa tuliskan itu adalah molnya ya. Yang dimana kalau kalian hitung si molnya itu setara 0, yang ini ya. Kalau saya hitung 0,003 mol, sedangkan yang ini 0,006 mol. Nah, itu untuk si CU ya. Nah, sekarang kalau nanya jumlah atomnya si PB, berarti tinggal mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi di sini 0,003 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya setara dengan 1,86 kali 10 pangkat 20 atom. Nah, sedangkan untuk jumlah atom si mol si besi, nah di sini jumlah atom si besi sama berarti mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini dapat 0,006. Ini hasilnya 0,03 mol. Nah, ya. 0,3 ya. Nah, di sini dikali 6,02 juga kali 10 pangkat 23. Jadi sama ya si molnya sekitar 1,86 kali 10 pangkat 20 juga, karena di sini kalian punya jumlah mol yang sama. Jadi berarti jumlah atomnya bakal sama gitu ya. Maka kalau dia bilang di sini jumlah atom Fe yang mengendap sama dengan jumlah atom Pb sama dengan, berarti ini benar ya. Gitu. Kita tandain. Jadi di sini
sama dengannya ini benar. Nah, tadi di sini si volumenya berarti salah kalau dianggap lebih besar. Nah, kalau ingin dibuktikan kenapa salahnya, kita harus menuliskan dulu reaksi pada katoda dan anoda untuk sel volta. Kenapa demikian? Karena oksigen itu adanya di anoda. Sedangkan kamu dapat mol itu adalah mol si Pb dan mol si Fe itu adalah reaksi di katoda. Jadi saya tuliskan dulu di sini ya, untuk PbSO4 kita ionkan dulu, jadi Pb2 plus, SO4 2-, lalu ada air, jangan lupa karena dia larutan, elektronnya karbon. Nah, maka di katoda, karena Pb itu lebih kanan daripada air, berarti Pb lebih direduksi. Tambah 2 elektron menjadi logam Pb. Nah, di mana si logam Pb-nya ini sudah ada molnya. 0,003 mol. Maka si elektronnya itu 0,006 mol. Nah, nanti di anodanya kita tuliskan 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kamu akan dapat nanti berapa mol oksigennya. Nah, di sini kan untuk elektron pada katoda dan anoda itu sama 0,006. Berarti oksigennya itu 0,006 bagi 4 itu molnya. Ya, berarti volumenya itu kita tinggal kali 22,4 kalau kita berasumsi volumenya itu volume standar. Maka di sini volume O2-nya tinggal 0,006 bagi 4 dikali 22,4. Seperti itu. Itu pada si katoda dan anoda untuk PbSO4 gitu ya. Nah, kalau kalian mau mencari di sini untuk si katoda anoda pada FeNO3 gitu ya. Kita tuliskan di sini. Nah, berarti FeNO3 2 kali FeNO3 2 kali diionkan jadi Fe2 plus ditambah NO3 pangkat min. Jangan lupa sama ini ada air dan ada karbon. Berarti di katodanya si Fe juga sama seperti Pb, dia lebih kanan dari air, jadi dia akan direduksi. Fe2 plus tambah 2 elektron, dia akan menjadi Fe. Nah, di mana kamu sudah punya si Fe-nya itu molnya 0,003 mol. Berarti elektron di sini juga sama 0,006 mol. Jadi ini pasti sama karena reaksi di anodanya gitu ya, di anodanya dia air juga karena NO3- ya sisa asam oksi, maka sama dengan SO4 sisa asam oksi yang akan dioksidasi adalah airnya. Ini 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Nah, sehingga nanti di sini E-nya 0,006, berarti oksigennya 0,006 bagi 4. Nah, sama kan? Jadi nanti PO2-nya itu pada si reaksi ke-1 dan reaksi kedua itu akan sama. Jadi kalau dibilang di sini lebih besar, salah, harusnya sama. Karena molnya sama. Nah, untuk pH juga pasti sama. Nah, kenapa sama? Karena di sini elektronnya itu kan 0,006. Berarti H+-nya juga 0,006 karena koefisiennya sama. Ini juga sama koefisiennya. Jadi kalau dibilang nanti karena konsentrasi H+ pada bejana A itu sama dengan H+ pada bejana B, jadi pH-nya sama. Gitu ya. Berarti ini benar. Jadi karena yang benar itu nomor 2 dan nomor 4, maka saya jawaban itu C, 2 dan 4. Seperti itu untuk nomor 44. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk nomor 45, ini ada pertanyaan tentang isomer dari sikloheksanol. Berarti isomer dari alkohol. Apakah dia berisomer dengan alkohol lagi atau berisomer dengan eter?
gitu ya, sebagai isomer fungsinya. Jadi isomer itu kalian harus ingat dulu, apa sih isomer? Isomer itu adalah rumus molekulnya sama, sedangkan strukturnya atau rumus strukturnya ini berbeda. Struktur berbeda ya. Nah, maka kita harus ngecek satu-satu rumus strukturnya. Jadi kita lihat dulu untuk sikloheksanolnya. Nah, sikloheksanol itu di sini untuk sikloheksanol itu heksa itu karbonnya 6. Jadi sini 1 2 3 4 5 6. Nah, terus ada alkoholnya, terserah mau dimanapun ya, karena ini kan cincinnya memutar. Kenapa berputar? Karena siklop. Jadi kalau siklik itu rantainya bukan terbuka tapi tertutup. Lalu OH-nya bebas mau dimanapun, boleh saya simpan di sini. Maka lengkapilah hidrogennya. Di sini hidrogennya ada 1 karena sudah ada 3 tangan. Kalau yang ini masing-masing 2. Ya, karena baru muncul 2 tangan. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan jumlah karbonnya itu 6. Jumlah hidrogennya ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10, 11, 12. Berarti hidrogennya 12, oksigennya 1. Nah, jadi harus cari dari nomor 1 sampai nomor 4 jumlah karbon, hidrogen, dan oksigennya itu sama. Maka kita lihat untuk di propil ether. Di propil ether. Kalau alkohol itu ROH, ya adik-adik, ini ada OH-nya. Kalau ether itu ROR. Jadi ada O di tengah-tengah itu sebagai tanda gugus fungsinya. Nah, propil itu jumlah karbonnya 3. Berarti kalau saya bilang di propil, berarti C3H7-nya ditulis 2 kali. Jadi saya tulis C3H7 O C3H7. Propil ether atau dipropil ether. Nah, ini ternyata jumlah karbonnya itu adalah 6. Tapi hidrogennya 14, oksigennya 1. Ini H-nya enggak sama. Berarti ini tidak berisomer. Ya, jadi ini salah. Atau kita tulis bukan tidak berisomer gitu ya. Ini tidak berisomer karena jumlah karbonnya jumlah hidrogennya tidak sama. Jadi kalau 1 sudah salah, 3 itu pasti salah gitu ya. Nah, tapi kita cek aja nanti satu persatu. Di sini untuk etenil butil ether. Etenil butil ether ini masih golongan ether ya. Nah, etenil itu dia ada karbon dari etena, berarti itu rangkap 2 ya. Jadi kita gambarkan CH2 rangkap CH. Ini tangannya 1, 2, 3. Nah, 4-nya itu keempatnya dengan O. Lalu butil karbonnya 4, H-nya 9. Berarti di sini kita cek, ternyata ini karbonnya jadi 1, 2 tambah 4 berarti 6. H-nya 2 tambah 1, 3. 3 tambah 9 itu 12. O-nya 1. Berarti ini saling berisomer ya, karena sama. Nah, jadi ini berisomer. Jadi kita sudah bisa menebak nih, jawabannya pasti 24. Gitu. Yang nomor 1 dan nomor 3-nya pasti salah. Tapi kalau mau cek kita satu-satu, yuk kita bahas ya. Di sini untuk 3 heksanol. Ini golongan alkohol ya. Harus ROH. Berarti heksa itu tadi 6. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si OH-nya ada di nomor 3 guys. Di sini OH ya. Ini H-nya sisa 3 karena baru 1 tangan. Ini ada 2 tangan, sisa 2. Tuh 2, 3 sisa 1. Tuh 2 sisa 2. 2, 3. Nah, kita cek juga ini karbonnya ada 6. Benar. H-nya nih 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. Tambah 2, 9.
9 tambah 2, 11 tambah 3 berarti 14 ya. Gitu. Oh, nah ini berarti bukan isomer. Ini tidak berisomer karena bukan hanya 12 gitu ya. Makanya tadi kenapa nomor 3 salah. Nah, kenapa nomor 4 benar? Di situ ada 3 heksen. Heksen 1 ol gitu ya. Nah, berarti heksen itu dari heksena, berarti ada rangkapnya di nomor 3. Nah, jumlah karbonnya harus 6. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandain ya di sini karbonnya, misalnya nomor 1-nya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu karbonnya. Terus di nomor 1 itu ada OH karena 1 ol. Berarti OH-nya di nomor 1. Nah, di nomor 3 ada rangkap dan ini heksen ya. Nah, sisa H-nya ini baru 2 nih. Berarti nomor 1 2, nomor 2, nomor 3 sudah 1 2 3. Berarti tinggal H. Ini juga tinggal H. Ini H-nya 2, ini H-nya 3. Maka kita cek jumlah karbonnya itu 6. Ya, jumlah karbonnya 6, jumlah H-nya nih 2 tambah 1, 3, 5, 6, 7, 9, tambah 3, 12. Nah, O-nya 1. Maka ini berisomer, guys. Gitu ya. Jadi jawabannya ada di C, yaitu 2 dan 4. Nah, begitu adik-adik. Jadi kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Ya, silahkan kalian baca-baca kembali, dicek-cek kembali konsepnya. Kalau ada pertanyaan masih belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan, boleh adik-adik untuk mengomentari ya di YouTube-nya, di channel Belajar ala Klinik Jeniusnya nanti, atau boleh nanti mengkontak ke sini ya. Nah, kontak ke sini nanti bisa dikasih terusannya ke saya barangkali. Nah, nanti silahkan dipahami, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa sukses untuk masuk UTBK. Mudah-mudahan ya semuanya berhasil sesuai cita-cita yang diharapkan. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, selalu mampir-mampir di channel Klinik Belajar. Di channel Belajar ala Klinik Jenius ya guys. Ya, ditekan tombol loncengnya. Dadah.